Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan rencana besar pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tentang ambisi besarnya membangun Gian Sea Wall di pantai utara Jawa. Saudara-saudara sekalian, mari kita jujur menatap kondisi keuangan negara kita hari ini. APBN Indonesia sedang menanggung beban yang semakin berat. Defisit fiskal masih sangat melebar. Utang negara sudah menembus lebih dari 8.500 triliun. Sementara kewajiban pembayaran bunga dan cicilan utang setiap tahun sudah menelan lebih dari 500 triliun rupiah. Dana transfer ke daerah pun seringkali mengendap. Belanja kementerian banyak yang tidak efektif dan efisien. Dan subsidi rakyat dipangkas dengan alasan efisiensi. Di tengah kondisi bangsa seperti ini, ada kecenderungan keras pemerintah hendak menggulirkan ambisi proyek raksasa, pembangunan Gian Sea Wall di pantai utara Jawa yang menelan anggaran biaya diperkirakan mencapai 1.000 triliun lebih. Ibu kota Nusantara belum tuntas dan tergopoh-gopoh pembiayaan dan pembangunannya. Ini pemerintah menambah satu lagi mega proyek raksasa, bro. Pertanyaannya, apakah ini solusi ataukah justru jalan menuju jebakan utang baru? Jika pembiayaan Gian Sea Wall dipaksakan dengan skema pinjaman internasional atau obligasi besar-besaran, maka generasi mendatang akan mewarisi hutang yang hanya digunakan untuk membangun pagar laut di Pulau Jawa. Sementara rakyat di luar Jawa masih berjuang dengan harga barang yang makin mahal, kemiskinan yang makin tinggi, dan infrastruktur dasar yang hanya menjadi janji-janji di saat datang musim pemilihan presiden. Apakah ini pembangunan? Ataukah ini justru kesalahan manajemen fiskal yang mengorbankan masa depan bangsa demi melindungi satu pulau saja? Saudara-saudara sekalian, hari ini kita diperhadapkan pada satu pertanyaan besar. Untuk siapa pembangunan infrastruktur raksasa itu sebenarnya? Dengan dibentuknya Badan Pengelola Pantai Utara Jawa oleh Presiden, menunjukkan keseriusan pemerintah tentang rencana pembangunan Gian Sea Wall di pantai utara Jawa. Proyek raksasa dengan biaya ribuan triliunan rupiah dengan alasan untuk melindungi Jakarta, Semarang, dan Surabaya dari banjir rob dan abrasi laut. Pertanyaannya, apakah uang rakyat dari seluruh Nusantara harus dikuras untuk menyelamatkan Pulau Jawa? Sementara di luar Pulau Jawa, ketimpangan wilayah makin menganga. Mari kita bicara dengan angka, bukan sekedar retorika ambisius. Hasil simulasi ekonomi menunjukkan Gian Sea Wall memang penting sebagai proteksi, tapi sifatnya defensif, hanya untuk mencegah banjir. Setelah 30 tahun dengan biaya 60-80 miliar US dollar, manfaat ekonominya belum tentu bisa menutup biaya pembangunan. Artinya, Gian Sea Wall bukan mesin pertumbuhan Indonesia. Gian Sea Wall hanyalah pagar mahal yang dirancang untuk melindungi aset ekonomi di Pulau Jawa. Ini untuk kepentingan jangka panjang. Sementara pembangunan logistik nasional dengan mendorong hadirnya kereta barang, pengembangan pelabuhan internasional, jalur distribusi antar pulau, lebih memiliki return ekonomi yang besar dan cepat. NPV positif, payback tercepat, dan multiplier langsung dirasakan. Logistik ini yang akan menurunkan harga barang, memperlancar arus pangan, semen, dan BBM ke daerah-daerah seperti Maluku, Sulawesi, NTT, dan Papua. Mendorong energi hijau dan jaringan listrik nasional akan memberi manfaat jangka panjang. Dengan investasi ini, industri di luar Jawa tidak lagi kekurangan listrik. Maluku Utara yang jadi pusat smelter nikel bisa berjalan lebih efisien kalau ada grid yang andal dan murah. Dengan kata lain, logistik dan energi memberi manfaat nyata ke seluruh Indonesia,
bukan hanya Pulau Jawa. Coba perhatikan apa yang terjadi hari ini. Semua hasil sumber daya alam dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua seperti nikel, emas, rempah-rempah, sawit, karet, minyak, dan gas dikuras dan dirimbas tanpa ampun secara legal oleh Jakarta. Tapi uang besar itu justru mengalir untuk membiayai proyek ambisius di Pulau Jawa. Kami di luar Pulau Jawa dijadikan sapi perah ekonomi nasional. Sementara akses jalan kami rusak, pelabuhan kecil kami dibiarkan seadanya, kapal logistik jarang masuk, internet kami Senin Kamis, dan harga beras bisa 2 kali lipat dari Jakarta. Apakah adil uang hasil sumber daya alam kami dipakai untuk membangun tembok laut raksasa yang hanya melindungi gedung-gedung tinggi di Jakarta? Apakah wajar kami yang hidup di wilayah yang kaya akan tambang justru menghadapi angka kemiskinan yang tinggi karena jalur logistik tak kunjung dibangun? Jika pemerintah hanya mengejar ambisi melindungi Pulau Jawa dengan proyek super mahal Giant Sea Wall, maka itu bukan pembangunan nasional, tapi itu adalah kolonialisme gaya baru di dalam negeri ini. Jawa dibuat terang dan dilindungi. Kita yang di timur Indonesia dibiarkan gelap dan dimiskinkan. Saudara-saudara, kita tidak menolak pembangunan, tapi kami menuntut keadilan pembangunan. Simulasi ekonomi di atas jelas. Kalau uang dipakai membangun logistik antar pulau dan listrik hijau nasional, seluruh rakyat Indonesia akan dapat manfaat. Harga barang untuk kita di Indonesia Timur ada penurunan. Akses pasar untuk hasil pertanian, perikanan di timur Indonesia terbuka dan peluang kerja baru akan bermunculan. Kalau uang hanya difokuskan untuk Giant Sea Wall di Jawa, yang menikmati hanyalah segelintir elit dan kota-kota besar di pantai utara Jawa, maka kepada Bapak Presiden Prabowo dan pemerintah pusat, kami mewakili masyarakat di Indonesia Timur menyampaikan jangan jadikan kami hanya penonton dalam pesta pembangunan nasional. Jangan lagi uang kami disedot hanya untuk ambisi di Pulau Jawa. Sementara kami di timur Indonesia tetap miskin hanya menjadi security dan petinju. Bangunlah logistik dan energi nasional lebih dulu, karena itulah proyek raksasa yang benar-benar bisa menggerakkan ekonomi Indonesia, bukan hanya melindungi satu pulau. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silakan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.